Sai Horas Madihita Sude Saluhutna. Semoga damai bersama kita semuanya. Salam damai ini datang dari Provinsi Sumatera Utara untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumatera Utara adalah provinsi terpadat di Pulau Sumatera yang paling heterogen penduduknya. Setidaknya, terdapat 11 etnis atau suku bangsa di Provinsi Sumatera. Etnis terbesar dengan komposisi 44,75% adalah suku Batak, yaitu Karo, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Pakpak. Lalu 33,40% adalah suku pendatang dari Pulau Jawa, Betawi, Banten, Sunda, Jawa, dan Madura. Dan 20% lebih sisanya adalah campuran suku Tionghoa, Melayu, dan India. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, melihat keberagaman ini sesungguhnya sebagai aset, sekaligus tantangan bagi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Harmonisasi di antara penduduk multi etnis ini harus senantiasa dijaga. Kita tahu Sumatera Utara, masyarakat biasa mengenal Sumatera Utara, orang dari Sumatera Utara itu adalah orang-orang yang keras, seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu gambaran bagaimana tantangan yang harus kita hadapi di wilayah Sumatera Utara. Begitu juga pelayanan di kepolisiannya. Ini hal yang harus menjadi poin penting bagaimana mewujudkan upaya Polri untuk memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Program yang kita lakukan semenjak saya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, saya mencoba merumuskan bagaimana program Bapak Kapolri mewujudkan transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Itu saya jabarkan ke dalam 10 penekanan yang harus dilaksanakan dan dijabarkan serta diimplementasikan di lapangan oleh seluruh personel saya dan jajaran saya. Dan implementasi program tersebut, menurut Irjen Pol Panca Putra, bisa dijalankan bahkan dari hal yang paling sederhana, yang dekat dengan keseharian masyarakat. Tak jauh dari pusat kota Medan, berjarak kurang lebih 30 menit perjalanan, terdapat daerah pesisir Medan Labuhan dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pendapatan tak menentu sebagai nelayan membuat mereka hidup prasejahtera. Kehidupan keras masyarakat Medan Labuhan kerap kali menjadikan wilayah ini rawan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat mengatakan, gangguan Kamtibmas perlahan diatasi dengan hadir langsung di tengah masyarakat, memberikan solusi atas apa yang mereka hadapi. Tugas pokok kepolisian itu tidak semata-mata hanya penegakan hukum. Jadi ada Harkamtibmas, ada penegakan hukum sendiri, dan ada perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat. Nah, berbicara tentang 3 tugas pokok ini, kita juga harus berbicara dari hulu sampai dengan ke hilir. Kita tidak bisa berbicara di hilirnya saja. Di sini kemudian ada potensi-potensi gangguan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka ada yang dikatakan dengan preemptif, preventif, dan represif. Nah, disinilah kemudian para anggota-anggota kita ini, termasuk Babin Kamtibmas terutama, ini bagaimana mereka berupaya untuk menghilangkan potensi-potensi gangguan sebagaimana karakteristik wilayah setempat. Nah, salah satu persoalan sosial adalah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan bisa menjalankan roda perekonomian tanpa gangguan keamanan. Sebagai contoh adalah aksi dari seorang anggota Babin Kamtibmas dari Polsekta Medan Labuhan, Bribka Wahyu Mulyawan, berupaya membantu menghidupkan roda perekonomian di lingkungan yang menjadi wilayah kerjanya, yaitu Labuhan Deli. Di lingkungannya, Bribka Wahyu dikenal sebagai polisi sayur, di mana ia mencoba membantu para petani dan pedagang pasar aman menjual sayur-mayurnya kepada masyarakat. Saya dulu pertama jadi Babin bukan di daerah Kelurahan Labuhan Deli ini, namanya di Kelurahan Pai Pasir. Dari Kelurahan Pai Pasir itu hampir 25% masyarakatnya di bertani kebun sama tambak, sayur sama tambak. Jadi ada sebuah wilayah namanya Lingkungan 9
ada satu gubuk tersebut sering dipakai untuk berjudi sama untuk ngelem anak-anak. Jadi saya punya niat bagaimana gubuk itu menjadi posko saya. Jadi selama hari-hari saya posko di situ, di sekeliling gubuk itu orang banyak yang menanam sayur. Sering saya bertanya ke para mereka, rupanya mereka dikelola oleh tengkulak. Tengkulak itu dikasih modal dulu, dibeli pupuk, dibeli bibit, tapi orangnya yang menentukan panen kapan dan harganya orang yang menentukan. Jadi saya ngambil sebuah ide-ide yang bagus, bagaimana petani ini saya kembalikan menjadi petani seutuhnya. Karena semakin banyaknya petani yang menitipkan sayurannya, Wahyu kemudian membangun sebuah gudang penampungan untuk menjaga kesegaran sayur mayur, mengemasnya dengan apik, dan mendistribusikannya secara online. Wahyu memilah hasil tani dalam gudangnya menjadi 3 kategori. Kategori terbaik untuk dijual di restoran-restoran besar. Lalu yang kedua, sayur-sayuran yang diperbaiki kondisinya dan dikemas dengan bersih dan baik. Layer kedua ini justru dicari para penjual dari warung-warung makan. Dengan ini, sayur yang tak terjual hingga akan layu tidak menjadi sampah dan tetap memiliki daya jual karena dikemas dengan baik. Yang ketiga, sayur yang dikemas untuk para warga desa binaan yang bisa dibeli semampu mereka. Bahkan tak membayar pun, bagi Wahyu tak masalah. Visinya kami, gudang ini bukan mencari lebih untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana hadir gudang ini bisa dirasakan oleh sekeliling masyarakat yang tinggal di pinggir gudang. Makanya kalau masyarakat di sekeliling gudang yang belanja itu kita memberikan dengan harga modal. Kalau dengan pelanggan offline lain yang di luar online sama, tapi ada akadnya. 1 kilo kami tetap mengambil 2.000 perak. Kemudian di 500 perak lagi itu untuk bansos, untuk sosial. Kita beli beras, kemudian kita beli sembakonya. Yang 500 perak lagi itu untuk operasional gaji para si adik-adik binaan kita di gudang. Yang 500 perak lagi itu untuk kas kita untuk jaga-jaga. Wahyu mengatakan sesuai arahan pimpinannya, yaitu Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat, keuntungan dari gudang sayur ini juga dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk sedekah rutin. Sibuk mencari penghidupan, kerap melupakan menjaga lingkungan. Daerah pesisir membutuhkan ketahanan lingkungan yang menghindarkan mereka dari bencana. Wilayah Medan Labuhan misalnya, daerah nelayan yang miskin. Mereka tinggal di pesisir pantai dan kerap menjadi korban banjir akibat air pasang. Babin Kamtibmas Aibtu Erlianto lantas tergerak untuk menjaga lingkungan pesisir dengan melestarikan tanaman mangrove. Konsistensinya menanam mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir. Awal mula itu ketepatan memang kita langsung berdomisili memang di seputaran Danau Siombak ini. Jadi saya berpikir kepingin itu menata. Kenapa? Selama ini kan orang kan untuk bermain di air, main di lumpur itu kan jarang sekali sih si polisi yang untuk menjamah ke sana. Kebanyakan itu kan mereka sibuknya di darat ya. Jadi saya berpikir bagaimana ini untuk menanam kembali pohon-pohon bakau yang memang selama ini sudah punah gitu loh, Mbak. Tak hanya dikerjakan sendiri, Erlianto juga mengajak masyarakat sekitar belajar memahami pentingnya mangrove bagi daerah pesisir. Support daripada masyarakat juga ada, terutama dari pimpinan, Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan, Bapak Kapolsek Medan Labuhan sangat mensupport kegiatan kami ini. Semangat saya semakin tinggi, walaupun saya dari mana untuk biaya operasionalnya, tetap saya berusaha untuk menanam mangrove ini, Mbak. Jadi tetap semangat bekerja semuanya. Kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tetapi juga beramal untuk ibadah kita. Hantaman pandemi yang meluluh lantakan semua aspek kehidupan menjadi pelajaran penting, gunanya bergotong royong.
para kepala desa di sini dan lurah. Di sini ada 141 desa dan kelurahan. Itu 111 sudah saya kukuhkan menjadi ketua sedekah semua. Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi dengan perekonomian termaju di Pulau Sumatera. Provinsi yang terletak di posisi silang kawasan Palung Pasifik Barat ini kaya dengan sumber daya alam dan kultur masyarakatnya yang beragam. Bahkan, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang menopang kekuatan ekonomi di Indonesia. Nomor 1 di Pulau Sumatera dan nomor 5 di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemampuan ini karena Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam, baik dari sektor perkebunan dan pertanian, dan juga hasil laut berlimpah, ditambah tambak di perairan tawar. Dan menyusul kemudian yang sedang dikembangkan adalah potensi pariwisata. Namun kemajuan ini belum dirasakan merata di Sumatera Utara. Ada sejumlah daerah yang masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemajuan ekonomi belum menyentuh pelosok-pelosok daerah. Karenanya diperlukan sosok-sosok pemimpin yang mampu menggugah, yang mampu membantu yang kekurangan. Karena gangguan stabilitas keamanan kerap kali terjadi karena kesenjangan tinggi antara yang berpunya dan para duafa. Kondisi masyarakat Sumatera Utara dengan baik dilihat dari aspek kerawanan Kamtibmasnya yang cukup tinggi, kemudian budaya masyarakat yang sangat heterogen, termasuk juga aktivitas perekonomian yang cukup tinggi, itu menjadikan Sumatera Utara menjadi tempat atau sumber mata pencarian. Begitu juga bagaimana merubah budaya melayani yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan jajarannya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan ini saya anggap sesuatu hal yang harus saya benahi dan harus saya tuntaskan selama program kepemimpinan saya. Karenanya, Kepala Kepolisian Resor Batubara AKBP Ikhwan Lubis berupaya menyentuh masyarakat dengan memahami kesulitan apa yang dihadapi masyarakat. Buat yang namanya rumah sahabat polisi di sana, yaitu tempat bersedekah. Ya, sebelum ada komunitas ini, diawali tugas saya di sana Kapolres Belawan, saya buat rumah tersebut, yang mana setiap hari Jumat siang setelah sholat Jumat kami kumpulkan para tukang becak di sana sebelum pandemi Covid ya. Rata-rata 200-300 orang per tiap hari Jumat ya, rutin. Bagi Ikhwan, bersedekah tak akan membuat orang menjadi miskin karena mengurangi hak miliknya. Namun, ia tidak menampik bahwa kegiatan sedekah tidak berasal dari koceknya saja. Namun ia menggugah semua stakeholder di wilayah hukum Batubara untuk senantiasa berbagi agar aset bangsa berupa generasi muda bisa memanfaatkan potensinya dan berdaya guna di masa depan. Di Batubara lebih masif lagi. Karena di sini kan luas sekali, ya luas sekali. Di sini ada 12 kecamatan. Di sini sangat luas wilayahnya, sehingga saya lakukan secara masif di sini, yang mana para kepala desa di sini dan lurah. Di sini ada 141 desa dan kelurahan. Itu 111 sudah saya kukuhkan menjadi ketua sedekah semua. Ikhwan mengungkapkan dirinya ingin meninggalkan warisan kebaikan di setiap tempat di mana ia ditugaskan. Ikhwan juga memilih jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Serbuan sembako dari komunitas Jumat Sedekah diberikan kala pandemi untuk menjangkau mereka yang papa dan duafa, seperti desa-desa nelayan di pulau-pulau di wilayah Kabupaten Batubara yang sulit diakses, juga para buruh harian. Oktober 2021 ini, Ikhwan bahkan meminta anggota Babin Kamtibmasnya untuk membangun rumah nenek Asbah karena rumah yang ditempatinya beratap rumbai sudah bolong. Begitupun dinding kayunya. Kini, rumah ini sudah berdiri, tidak mewah, namun aman dan nyaman. Warga desa nelayan tempat nenek tinggal sudah kerap menjadi saksi dari kedermawanan Ikhwan. Kami bersama mendukung
atas program yang Bapak Ikhwan lakukan. Dan di saat itu masuknya bulan Ramadan, Bapak Ikhwan setiap hari subuh menjalankan yaitu sedekah tadi kepada anak yatim, pada kaum duafa, guru pengajian dan ustadz-ustadz dari masjid ke masjid. Itu dilakukan oleh Pak Ikhwan bersama anggotanya dan bersama masyarakat. Nah, ini ya istri ya. Ya. Kamu lah, kuliahmu ya. Kuliahmu mudah-mudahan lebih sukses di Jakarta ya. Sementara pada generasi muda, Iwan memberikan alat kerja sebagai modal mereka sekolah dan meraih cita-cita. Lain kesulitan Rizky, lain juga kebutuhan Rizky Purnamasari. Siswi SMK Seisuka ini berprestasi, namun nyaris putus sekolah karena harus bekerja sebagai buruh cuci dengan upah 150.000 per bulan untuk mengurus ayahnya yang sakit dan 2 adiknya. Pada Rizky, Ikhwan membangunkan sebuah warung makan. Dia menggugah tangan-tangan yang lebih beruntung untuk membangun warung bagi Rizky, sehingga tetap bisa bersekolah tanpa perlu berkeliling menjadi buruh cuci. Untuk bangunan warung dan tenaga tukang adalah anggota polsek setempat, dan nantinya peralatan masak akan disumbang dari perangkat desa setempat. Menurut pengurus komunitas sedekah Jumat Kabupaten Batubara, Saharudin dan Rizal, Kapolres Batubara, Ikhwan, tak pernah melewatkan 1 Jumat pun tanpa mendatangi warganya. Sasaran di sini adalah yang pertama itu anak yatim dan kaum duafa khususnya. Jadi saya juga melihat Bapak Iwan ini yang selalu peduli dengan mereka. Jadi ini merupakan dorongan hati, karena nggak bisa dibuat-buat rasanya seperti ini. Tapi yakinlah dengan dorongan ini semua, ini justru mengajak kawan-kawan kita untuk sama bergerak di komunitas ini. Serupa, pengurus KSJ Nasional Saharudin menyebut Ikhwan sebagai pejuang duafa karena kedermawanannya. Kami menggelar Pak Iwan ini pejuang duafa ya, karena memang concern dan perhatian beliau kepada anak yatim dan duafa itu cukup luar biasa. Dan mungkin ini karena sejak 4 tahun beliau sudah yatim ya, dan kondisi sosial ketika menjadi yatim itu cukup menjadikan beliau bisa berjuang keras. Bagi Ikhwan, tidak ada yang lebih membahagiakannya ketika tangannya mampu menolong mereka yang tidak mampu. Karena sebaik-baiknya manusia hidup adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Untuk Kampung Tangguh Anti Narkoba dan kampung wisata yang ada di Sibolga dulu, awal mulanya adalah yang melatar belakangi adanya stigma dari kampung itu, adanya sebagai kampung narkoba dan kampung perjudian. Pasca gelombang kedua pandemi COVID-19, pertengahan tahun 2021 lalu, kini sejumlah daerah di Indonesia mulai menunjukkan pemulihan kondisi di berbagai sektor kehidupan. Begitupun di Provinsi Sumatera Utara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat memasuki level 2. Artinya, masyarakat sudah bisa beraktivitas di luar rumah dengan ketentuan tetap melaksanakan prosedur kesehatan. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang masuk pada zona kuning adalah Kabupaten Sibolga. Hal ini karena sinergi masyarakat dan aparatur negara berjalan baik. Masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan akan sangat membantu meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Kepala Kepolisian Resor Sibolga, AKBP Taryono Raharja mengungkapkan, memang membutuhkan upaya lebih kuat untuk mengajak masyarakat bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Taryono mengatakan, selain operasi justisi protokol kesehatan, juga dilakukan penyekatan antar perbatasan kabupaten, pembatasan waktu berkegiatan, serta memadamkan lampu jalan di malam hari guna menghindarkan mobilitas sosial di malam hari dan kerumunan. Program yang kedua adalah akselerasi percepatan vaksinasi. Pada saat ini,
perlu kami sampaikan bahwa Polres Sibolga sudah memiliki 10 tim vaksinator. Yang sebelumnya kami setiap pelaksanaan vaksinasi menggunakan tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, namun saat ini kami sudah menggunakan tim vaksinator sendiri, di mana saat ini kami sudah di angka 44% untuk lansia. Makanya sesuai dengan perintah pimpinan Bapak Kapolda, Wakapolda, kami membuat program vaksin cinta lansia. Kami akan kejar supaya target kami di 60% bisa tercapai untuk vaksin lansia. Taryono optimistis, jika masyarakat patuh, maka kehidupan akan berangsur membaik mendekati seperti sedia kala. Tantangan lain yang dihadapi masyarakat di wilayah hukum Polres Sibolga adalah mengajak masyarakat menjaga stabilitas keamanan daerah agar masyarakat mampu menjadi masyarakat yang produktif dan tangguh. Kapolres Taryono menjelaskan, ia telah membangun program Kampung Tangguh dan Relawan Kamtibmas. Polres Sibolga sudah membentuk 18 kampung tangguh dan 1 ketahanan pangan di Sibolga. Kampung tangguh tersebut sudah tersebar di 4 kecamatan, 17 kelurahan, dan 88 lingkungan. Kampung tangguh dibentuk sesuai karakter masyarakatnya. Ketangguhan pangan, ada ketangguhan anti narkoba, ketangguhan Kamtibmas, ketangguhan toleransi beragama, dan lain sebagainya. Desa Tangguh Anti Narkoba yaitu Sibolga Zulu menjadi kampung percontohan. Kampung ini berubah dari kampung tempat mengonsumsi narkoba, aksi-aksi premanisme dan juga sabung ayam, kini berubah menjadi desa wisata yang ramah pada wisatawan. Memang belum sempurna, namun masyarakat yang datang tak takut lagi berwisata di wilayah tersebut. Untuk Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Kampung Wisata yang ada di Sibolga Zulu, awal mulanya adalah yang melatar belakangi adanya stigma dari kampung itu adanya sebagai kampung narkoba dan kampung perjudian. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh bahwa di tahun 2019 dan tahun 2020 banyak kasus-kasus narkoba yang kami ungkap di sana. Kemudian banyaknya pengaduan masyarakat tentang peredaran narkoba di sana. Langkah yang sudah dilakukan adalah melakukan edukasi, melakukan penindakan, kemudian penggerbekan di sana, pembubaran kampung-kampung narkoba maupun tempat perjudian, sehingga kampung itu berubah menjadi kampung wisata dengan berdirinya kolam renang yang ada di sana. Kemudian kami juga selalu terus melakukan edukasi kepada relawan-relawan anti narkoba di sana untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga kampung tangguh itu tetap terus tangguh. Taryono mengatakan untuk memulai sesuatu kegiatan produktif bisa dimulai dari apa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Terlepas dari sepinya pengelolaan wisata kolam renang Marangin karena pandemi, namun setidaknya masyarakat mampu mendapatkan manfaat karena telah terlepas dari jerat narkoba. Kami tidak merasa bahwa tindakan polisi Sibolga itu untuk menghancurkan masa depan kami enggak, atau menghalangi kegiatan kami. Tapi menganggap ini maka mendorong orang tua kami ini untuk merubah stigma masyarakat yang selama ini menganggap negatif tempat ini menjadi tempat yang bermanfaat. Jadi kami secara pribadi, orang tua kami udah ngomong, sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres Sibolga dan Bapak Poldasu, Bapak Kapolri, di mana akibat daripada tindakan yang tindakan yang hari itu yang penggerebekan itu, kami menjadi terbuka. Pola pandangan kami, pola pikiran kami menjadi yang positif. Saya dulu, Bu, lama pemakai narkoba. Setelah itu saya pikir-pikir narkoba itu nggak ada baiknya. Baik pun untuk pikiran, baik pun itu kesehatan. Itu merusak badan dan pikiran kita. Kalau boleh, siapapun orangnya, janganlah coba-coba menggunakan narkoba. Diakui juga oleh Kepala Lingkungan Sibolga Zulu, upaya-upaya yang dilakukan relawan narkoba dan Satuan Narkoba Polres Sibolga pada masyarakat kampung anti narkoba kini berbuah manis. Stigma buruk hilang, masyarakat berangsur sehat dan produktif. Program Kampung Tangguh Narkoba ini yang awalnya terkhusus lingkungan kami ini sekarang
dulunya marak dengan peredaran narkoba, bahkan anak-anak dari kelas 6 SD sudah menjadi kebiasaan terbawa daripada budaya narkoba ini. Dan puji Tuhan, kurang lebih hampir setiap malam operasi dari razia dari kepolisian Resort Kota Madya Sibolga setiap hari datang ke lingkungan kami. Bahkan sampai jam 11 malam masuk ke hutan-hutan untuk mengejar ini, para pengedar ini. Atas upaya-upaya demi kebaikan dan kerja cerdas para anggota kepolisian di wilayah naungan Polda Sumatera, Kapolda Irjen Pancaputra memberi apresiasi dan motivasi. Ya, masyarakat, stigma masyarakat secara umum Sumatera Utara yang keras ini harus ditangani, dikelola dengan baik. Bagaimana kita bisa mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan dan memelihara Kamtibmas sebagai bagian dari program yang tadi saya sebutkan. Ini harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang didasarkan kepada diawali dari diri sendiri. Apa yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh anggota untuk memiliki pemahaman bahwa mereka hadir, anggota Polri hadir adalah untuk melayani masyarakat. Mempertahankan semua pencapaian-pencapaian yang bisa bermanfaat bagi masyarakat memang bukan sesuatu yang mudah. Kapolda Irjen Panca meminta jajarannya teruslah berbuat baik yang datang dari hati yang tulus. Dengan begitu, niscaya akan mampu mengubah Sumut yang lebih baik, lebih produktif, dan tentunya didasarkan pada situasi Kamtibmas yang kondusif. Horas, horas, horas.